Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang lagi di mata kuliah matematika. Di minggu ini kita akan melanjutkan materi UAS untuk mata kuliah ini, yaitu dengan membahas bab selanjutnya, yaitu terkait turunan. Di minggu ini kita akan membahas 4 hal secara umum. Yang pertama yaitu turunan pada satu titik, lalu turunan kiri dan kanan, turunan sebagai kemiringan garis singgung, dan yang terakhir turunan sebagai fungsi. Tapi sebelum kita menilik lebih jauh masing-masing pokok bahasan tersebut, sebenarnya kenapa sih kita perlu belajar turunan? Kenapa turunan itu penting? Nah, karena pada kenyataannya pemahaman yang baik tentang konsep turunan fungsi ya, itu akan memudahkan kita dalam memahami masalah-masalah yang ada aplikasinya di dunia nyata gitu. Contohnya misalnya ketika kita ingin menganalisis biaya marginal suatu produk ya, perbandingan antara biaya produksi dan juga jumlah barang yang diproduksi gitu ya, itu akan dapat dianalisis, akan dapat dihitung dengan menggunakan turunan. Lalu juga untuk menganalisis kecepatan mobil seorang pembalap gitu ketika sedang balapan ya di satu waktu tertentu tuh berapa, itu juga bisa digunakan. Juga laju perubahan aliran darah terhadap jaraknya dengan si pembuluh darah dindingnya, atau misalnya kecepatan laju air ketika kita mengisi sejumlah air ke dalam bak penampung, itu juga bisa dianalisis dengan menggunakan turunan. Atau kita juga bisa menggunakannya untuk menganalisis laju penyebaran informasi, laju penyebaran gosip, atau yang lebih berfaedah yaitu laju penyebaran penyakit ya yang terjadi di suatu wilayah tertentu. Jadi banyak sekali memang penerapan turunan yang dapat digunakan di dunia nyata. Oke, yang pertama yaitu turunan pada satu titik atau pada suatu bilangan. Ya, di sini dinyatakan misalnya kita punya suatu fungsi f ya, suatu fungsi f, lalu kita ingin mengetahui berapa sih nilai turunannya ketika ada pada titik atau bilangan a. Itu dinotasikan sebagai berikut ya. Bisa dilihat bahwa f aksen A, jadi tanda aksen di sini itu adalah menotasikan turunannya. Jadi f aksen A artinya turunan fungsi f pada titik A itu akan sama dengan nilai limit ya. Nilai limit h mendekati 0 untuk fa plus h minus fa dibagi h. Jadi kan di dalam suatu fungsi itu pasti ada beberapa variabel ya. Biasanya misalnya x atau y atau z dan lain sebagainya. Nah, itu nanti diganti dengan a plus h ya. A, nama nanti ini di bawahnya dibagi H. Nah, ini akan merujuk pada nilai turunan fungsi f di titik A, asalkan apa? Asalkan nilai limitnya ini ada. Nah, definisi ada itu artinya dia memiliki suatu nilai konkret tertentu. Jadi, bukan bernilai tak hingga atau minus tak hingga. Karena kalau tak hingga atau minus tak hingga kan itu hanya suatu notasi yang merujuk pada suatu bilangan yang sangat besar. Jadi dia dinyatakan limitnya ada apabila ada nilainya ya. Sehingga kalau misalnya nilai ini ada, kita bisa menyatakan bahwa fungsi f itu terturunkan atau differentiable ya di titik A. Nah, di sini ada ilustrasi geometris definisi turunan pada satu titik bilangan. Jadi misalnya kita ada suatu bidang kartesius ya, yang dua dimensi, ada x dan y di sini. Ya. Lalu kita bisa lihat di sini ada suatu fungsi f ya, yang mana bisa dilihat yang bentuknya melengkung gini warna biru itu adalah fungsi f-nya, fx-nya. Nah, misalnya dari fungsi f ini, fungsi fx ini kita ada suatu titik A ya di sini. Nah, ketika kita ngambil x-nya itu sebesar A, maka nanti nilai fungsinya itu akan sebesar fa ya, maka nanti nilai fungsinya akan fa. Lalu misalnya kita juga mengambil suatu titik di sini ya, a plus h. Jadi titik A lalu dengan jarak h ya, berarti a plus h kan. Itu ketika kita cari nilainya di fungsi fx, maka nanti nilai fungsi fx-nya itu adalah fa plus h. Nah, misalnya kita buat bahwa jaraknya ini ya, jarak antara A dengan A plus H ini atau dengan kata lain H-nya ya, ini sangat kecil sampai-sampai mendekati 0 ya. Meskipun dia nggak 0, kemarin kita udah bahas ya terkait limit, jadi dia mendekati 0 tapi nggak 0. Kita buat ini hanya tuh sangat kecil ya, sehingga bisa kita notasikan bahwa nilai limit H mendekati 0 untuk nilai fa plus h min fa ya, berarti titik yang atas ini dikurangin yang bawah dibagi h ya. Nah, ini persamaan ini merujuk pada kemiringan garis singgung di P. Jadi ini ada suatu garis ya,
Nah, garis ini adalah garis singgungnya, artinya dia hanya menyentuh ya si kurva fx ini di satu titik. Nah, di mana di titik P ini. Nah, kemiringan ya si garis ini di titik P ini nilainya itu dapat diketahui yaitu sebesar f aksen A ini ya. Karena kan apa? Jaraknya kan sangat kecil ya, mendekati 0. Nah, itu nilainya berapa? Kemiringannya itu yaitu nilai limitnya ini. Limit H mendekati 0 untuk FA plus H minus FA per H. Ya, tahu ya persamaan garis singgung yang biasa kalian kenal dengan gradien ya, M. Nah, nanti kemiringannya itu berapa itu akan sesuai dengan nilai turunan ini. Nah, kalau kita ganti, nah misalnya kan ini ada X ya, di mana X itu kan samanya sama aja dengan A plus H. Jadi si A plus H ini kita ganti dengan X, sehingga yang tadinya sini jaraknya adalah H, berarti jaraknya sekarang adalah X min A kan, dari titik X ya ke A ya, berarti itu jaraknya adalah X min A. Kalau kita mau mentransformasi fungsi ini, itu bisa ke dalam bentuk ini ya, di mana A plus H itu kan sama dengan si X kan, berarti nanti sini Fx. Lalu dikurang FA ya, dibagi X min A. Kenapa X min A? Karena di sini X min A itu nilainya sama dengan si H. Nah, kita mau ngebuat si jaraknya ini kan sangat kecil. Kalau tadi kan kita membuat dia itu hanya mendekati 0 kan, sangat kecil. Dempet banget. Nah, kalau yang ini, kita mau buat biar dia sangat kecil berapa? Yaitu X-nya harus mendekati A kan. Alias X-nya tuh nilainya harus mirip banget dengan A. Ya, biar dia jaraknya sangat kecil. Sehingga di sini X-nya mendekati A. Nah, ini sama-sama merujuk pada kemiringan garis singgung di P. Nah, berarti alternatif formula dari turunan itu pertama kita bisa mendefinisikannya seperti ini, di mana f aksen A adalah limit H mendekati 0 untuk FA plus H dikurang FA dibagi H. Atau kita bisa mengganti A plus H-nya itu menjadi X, ya, sehingga itu juga akan sama definisinya dengan limit X mendekati A, Fx min FA dibagi XA. Oke, di sini kita punya 3 soal terkait dengan turunan pada satu titik atau bilangan. Kita coba bahas satu-satu. Yang soal pertama ada fungsi fx itu sama dengan 2x plus 1. Lalu diminta untuk menentukan nilai turunannya pada titik 0. Oke, jadi di sini kita punya fx sama dengan 2x plus 1. Nah, untuk mencari nilai turunannya pada titik 0, kita bisa menggunakan baik itu formula awal yang menggunakan H ataupun formula yang kedua yang menggunakan X. Nah, sini kita coba bahas satu-satu ya. Jadi, pertama kita akan mencoba menggunakan definisi turunan yang pertama ya, yang mana f aksen A itu sama dengan limit H mendekati 0, FA plus H min FA dibagi H. Pertama, kita notasikan ya bahwa kan kita mau mencari di titik 0 ya, di sini berarti di sini f aksen 0 ya. Limit H mendekati 0 sesuai dengan definisi di sini. Nah, di sini diganti FA plus H. A-nya berapa? A-nya kan 0 ya. Ya, sesuai dengan di sininya. Nah, kita tulis di sini berarti di sini juga F0 plus H. Dikurang F0 ya, karena A-nya itu 0 dibagi H. Nah, kita udah dapat seperti ini. Kita tinggal tentukan berapa nilai F0 plus H dan juga F0. Nah, F0 plus H berarti nilai X yang ada pada fx ini kita ganti dengan 0 plus H. Nah, 0 plus H kan berarti sama dengan H ya. Karena kan 0 ditambah H ya tetap H. Berarti kita tuliskan di sini adalah 2H plus 1 ya kan. Karena berarti tinggal H aja, 2H plus 1 dikurang. Nah, A-nya berapa? A-nya itu 0 kan. Berarti di sini X-nya juga 0 kan. 2 dikali 0, 0 ditambah 1, 1. Berarti di sini nilainya 1. Nah, 2H plus 1 dikurang 1 ya, dibagi H. Nah, sampai sini kita dapat menyederhanakannya lagi, yaitu di sini 2H plus 1 dikurang 1. 1 dikurang 1, 0. Berarti tinggal limit H mendekati 0, 2H per H. Nah, ini bisa kita sederhanakan, H dibagi H1, sehingga kita dapatkan nilai limitnya, yaitu sebesar 2. Sehingga nilai turunannya di titik 0 itu adalah 2. Itu apabila kita menggunakan formula yang awal ya, yang menggunakan H. Kalau misalnya kita mau coba dengan menggunakan formula yang kedua, yaitu dengan X di sini. Apakah nanti hasilnya sama gitu? Kita coba ya, di sini
dinotasikan F aksen A, berarti F aksen 0, sesuai yang ditanyakan di soal ya. Itu akan sama dengan limit X mendekati 0, Fx min F0 dibagi X min 0 ya. Fx min F0 karena A-nya 0 ya, dibagi X min A, X min 0 ya. Di sini berarti Fx-nya itu kan 2X plus 1 ya. Itu 2X plus 1, lalu nilai X-nya kita ganti dengan 0, 2 dikali 0, 0 ditambah 1, maka di sini nanti hasilnya 1. X dikurang 0 akan tetap X ya. Di sini bisa kita sederhanakan, 2X tambah 1 kurang 1, berarti nanti sisanya hanya 2X dibagi X. Ya, berarti nanti tinggal limit X mendekati 0, 2X dibagi X. Karena itu nanti hasilnya juga akan sama dengan 2. Dan sini terlihat bahwa mau kita menggunakan formula yang awal maupun yang akhir, ini akan sama. Lalu untuk soal yang kedua, kita punya persamaan Fx sama dengan 3 per X. Nah, akan dicari atau ditanyakan nilai turunannya di titik X sama dengan 3. Di sini kita punya Fx sama dengan 3 per X. Nah, misalnya kita tetap mau menggunakan formula yang awal di sini ya. Berarti kita ganti ya, kan A plus H tadi. Berarti A-nya kita ganti 3 plus H ya di sini. Dikurang FA-nya, A-nya itu 3, ya berarti sini F3 dibagi H. Nah, berarti apa? X di sini kita ganti dengan 3 plus H untuk yang ini, lalu X yang di sini kita ganti 3 untuk yang ini. Maka nanti akan didapatkan seperti ini, di mana F3 plus H itu akan sama dengan 3 dibagi 3 plus H, dikurang 3 per 3 ya untuk F3 dibagi H. Nah, ini kan nilainya akan sama dengan 1 ya, 3 per 3 akan sama dengan 1. Nah, gimana agar dia bisa dengan mudah kita hitung dengan persamaan yang ini? Berarti kita coba buat dia samakan penyebut ya, yaitu 3 plus H. Sehingga apa? Sehingga ini bisa dibuat seperti ini, di mana 3 dibagi 3 plus H dikurang 3 plus H, ini kurang pernya ya, ada pernya di sini, saya ketinggalan. 3 plus H per 3 plus H. Nah, itu kan juga akan menunjuk pada 1 ya. Jadi, yang penting kita ngebuat sisi yang ini 1. Bagian yang ini 1. Dibagi H. Nah, ini berarti akan sama dengan apa? Akan sama dengan 3 ya, dikurang 3 plus H dibagi 3 plus H. Ya, itu kan sama dengan yang ini. Nah, kalau dibagi H berarti artinya apa? Dikali 1 per H kan? Kalau dia dibagi H di sini, semuanya dibagi H, artinya apa? Semua ini dikali 1 per H. Berarti apa? Ini kalau 3 dikurang H, berarti tinggal 0 min H ya. Berarti atasnya tinggal min H dibagi 3 plus H dikali 1 per H. Nah, ini ada H sebagai pembilang dan juga H di bagian penyebut nih sini. Bisa kita sederhanakan ya. Nanti hasilnya 1 di sini. Sehingga hasilnya yaitu menjadi min 1 per 3. Ya, karena kan udah bisa dicoret ya di sini ya. Tinggal min 1 per 3. Karena kan nanti ini 1 per 3 plus H hanya mendekati 0, berarti min 1 per 3. Kalau formulanya X gimana? Nah, di sini saya tunjukkan lagi. Yang pertama, di sini kita buat dia ke dalam bentuk Fx min Fa per X min A. Nah, Fx min Fa-nya, A-nya itu 3, F3 per X min A, X min 3. Nah, Fx-nya apa? 3 per X ya di sini. Berarti dibuat 3 per X, lalu F3-nya diganti 3 untuk X-nya, berarti 3 per 3 dibagi X min 3. Nah, ini juga sama, ini bernilai 1. Nah, kita buat bentuk ini agar mudah dikalkulasi dengan bagian yang ini, berarti kita buat dia X per X ya. Sehingga ini akan menjadi limit X mendekati 3 untuk 3 untuk 3 per X dikurang X per X dibagi X min 3. Nah, itu akan sama ya apabila kita tuliskan seperti ini. 3 min X per X ya dikali 1 per X min 3. Sehingga ini kan kalau kita lihat ini agak mirip nih. 1 3 min X, 1 X min 3. Bisa nggak kita buat dia ke dalam bentuk yang sama agar bisa disederhanakan, dicoret gitu ya istilahnya. Buat dia dikali min 1 atau kita tulis minusnya di depan sini ya. Itu X min 3. Ini kan kalau kita kalikan berarti min X plus 3. Sama kan maknanya dengan yang ini ya. Dibagi X dikali 1 per X min 3. Nah, ini udah sama nih. Bisa
kita sederhanakan, kita bagi, hingga hasilnya 1, sehingga nanti hasilnya min 1 per X, X-nya itu 3, berarti min 1 per 3. Nah, untuk soal yang ketiga, kita punya fx sama dengan 5. Ditanya turunannya di titik X sama dengan 1. Misalnya kita menggunakan formula yang awal, berarti A plus H berarti 1 plus H kan, karena titiknya adalah 1. 1 plus H dikurang F1 ya, dibagi H. Nah, ini kita ganti ya variabel yang ada pada fx ini, kita ganti dengan 1 plus H. Nah, berhubung dia adalah sebuah konstanta aja, nggak ada variabel yang lain, berarti tetap fx-nya atau f1 plus H-nya itu akan tetap sama dengan 5. Nah, begitupun yang ini. Kita mau mengganti semua variabel yang ada pada f itu dengan 1, karena dia adalah konstanta, maka juga tetap 5 dibagi H. Nah, 5 dikurang 5, ya, itu adalah 0, sehingga nanti nilai limitnya itu adalah 0. Begitupun apabila kita menggunakan formula alternatifnya, yang menggunakan X ini. Ya, fx min f1 per x min 1. Kita ganti juga ya, di sini fx-nya adalah 5, f1-nya juga tetap 5 dibagi x min 1. Maka nanti limit x mendekati 1 untuk 0 per x min 1. Ini juga akan bernilai 0. Oleh karena itu, memang mungkin kalau kalian SMA pernah belajar ya, turunan untuk satu konstanta itu adalah 0. Nah, sehingga bisa kita lihat dari ketiga contoh soal yang sudah kita bahas, baik menggunakan formula yang ini maupun yang ini, itu akan menghasilkan nilai turunan yang sama. Jadi silakan mau menggunakan yang mana aja ketika diminta untuk menyelesaikan persoalan atau masalah turunan. Lalu selanjutnya ada turunan kiri dan turunan kanan. Nah, turunan kiri dan turunan kanan dari fungsi f ya, pada titik A itu didefinisikan sebagai berikut. Jadi kalau dia turunan kiri, berarti kita ngambil dari sisi kirinya ya. H mendekati 0 dari kiri, FA plus H min FA per H. Dan kalau kanan, berarti H mendekati 0 dari kanan ya, dengan persamaan yang serupa. Nah, berarti kalau nanti menggunakan X, berarti nanti X mendekati A dari kiri, X mendekati A dari kanan. Ya. Ini nilainya, nilai turunan kiri dan turunannya ini akan ada ya. Turunan kirinya ada, turunan kanannya ada apabila nilai limit-limitnya juga ada. Sama yang kita bahas di definisi awal untuk di satu titik tadi. Nah, jadi nilai f aksen A atau nilai turunan fungsi di titik A itu akan ada jika dan hanya jika turunan kirinya dan juga turunan kanannya itu nilainya sama. Serupa ya dengan yang kita bahas di bab sebelumnya di bagian limit, bahwa nilai limit di satu titik itu ada apabila nilai limit kirinya dan nilai limit kanannya itu sama. Itu juga berlaku di turunan. Dari sini misalnya kita punya dua contoh soal untuk membahas turunan kiri dan turunan kanan. Nah, di sini diminta untuk menentukan nilai turunannya di titik X sama dengan 1. Jadi A-nya sama dengan 1. Kita bahas yang pertama dulu ya. Di sini ada fx sama dengan x kuadrat plus 1 untuk x kurang dari sama dengan 1, dan 2x untuk kurang x lebih. Dan 2x untuk x lebih besar daripada 1. Nah, berarti kita bisa tahu ya, kemarin kita udah bahas di limit, bahwa nanti ada satu fungsi yang kita gunakan untuk mencari turunan kirinya, ada satu fungsi yang kita gunakan untuk mencari turunan kanannya. Ditanyakan adalah f aksen 1 ya. Nah, yang mana kita gunakan untuk yang kiri? Yang kurang dari sama dengan 1, kan berarti sebelah kirinya 1 kan? Berarti ini untuk menghitung yang turunan kirinya. Yang kanan berarti kan sebelah kanannya 1 ya, berarti lebih besar daripada 1, sehingga yang ini untuk menghitung turunan kanannya. Oke, yang pertama kita bahas yaitu turunan kirinya dulu. Di sini untuk mencari turunan kirinya, kita bisa menggunakan definisi yang ini. Di sini yang saya gunakan adalah definisi yang menggunakan X. Nanti apabila kalian ingin mencoba mencarinya dengan definisi yang H, silakan dicoba di rumah masing-masing ya. Nah, di sini kita masukkan sesuai dengan formulanya ya. Definisi turunannya bahwa ini fx min f1 dibagi x min 1 ya. Fx-nya apa untuk yang turunan kiri ya? Itu yang ini, x kuadrat plus 1. Lalu untuk satunya berarti nanti satunya dimasukkan ke sini ya, 1 kuadrat plus 1. Kita bisa lihat di sini jadi x kuadrat plus 1 untuk fx-nya, dan yang f1-nya itu 1 kuadrat plus 1 ya. Masukkan ke sini dibagi x min 1.
Nah, ini kalau kita hitung berarti ini x kuadrat plus 1 min 1 kuadrat 1 tambah 1, 1 tambah 1, 2. Berarti sini nanti hasilnya adalah x kuadrat plus 1 min 2 per x min 1. Nah, kalau udah begini gimana? Nah, ini kan masih x kuadrat plus 1 min 2 ya. 1 dikurang 2 hasilnya adalah x kuadrat min 1 dibagi x min 1. Nah, kalau udah dapat hasil seperti ini, bagaimana kelanjutannya? Yaitu dengan kita faktorisasi yang kemarin ya. X kuadrat min 1 kita bisa jabarkan menjadi apa? Menjadi x min 1 dan x plus 1 dibagi x min 1. Nah, ini bisa kita sederhanakan, sehingga nanti hasilnya adalah x plus 1, karena x yang mendekati 1 dari kiri, maka nanti hasilnya adalah 2. Lalu selanjutnya untuk turunan kanannya, kita menggunakan definisi formula yang sama ya, yang x ini, kita tapi mencarinya yang kanan, sehingga ada tanda positif ya di sini ya. Jangan ketinggalan, kalau yang kiri ada negatif, yang kanan ada positif. Nah, dengan formula yang sama yaitu fx min f1 dibagi x min 1. Nah, sini f-nya mana? Kita pakai fungsi yang mana? Yang kanan. Berarti yang ini, yang 2x. Berarti apa? Itu akan sama dengan limit x mendekati 1 dari kanan untuk 2x dikurangi 2 dikali 1 ya, karena kan di titik 1 ya. Sini 2 dikali 1 dibagi x min 1. Sehingga apa itu hasilnya adalah limit x mendekati 1 dari kanan untuk 2x min 2 dibagi x min 1. Nah, ini bisa kita buat 2-nya pindah ke depan ya, kalau kalian dulu istilahnya pas SMA seperti itu, sehingga 2 dikali x min 1 per x min 1. Sehingga akan bernilai 2 juga, karena ini disederhanakan nilainya 1, sehingga bernilai 2 di sini. Nah, karena nilai turunan kirinya itu sama dengan nilai turunan kanannya, maka nilai turunannya itu ada di titik 1 ini, di mana nilai f aksen 1-nya itu sebesar 2. Oke, untuk soal selanjutnya ada fx sama dengan x dikali absolut x min 1 ya. Di sini ditanyakan adalah f aksen 1-nya, sama dengan yang tadi, ditanyakan f aksen 1-nya. Tapi kalau tadi kan kita udah tahu yang mana fungsi yang kita gunakan untuk mencari turunan kiri, yang mana kita gunakan untuk mencari turunan kanan. Nah, kalau ini kita hanya diberikan fx sama dengan x dikali absolut x min 1. Nah, tapi yang kita udah bahas kemarin ya, bahwa absolut ini, nilai mutlak ini x min 1 bisa kita jabarkan kan. Nah, penjabarnya seperti apa? Nah, fx-nya ini akan bernilai x dikali x min 1 apabila x-nya lebih besar sama dengan 1, dan akan bernilai x dikali min x min 1 ya, seperti ini, apabila x kurang dari 1. Nah, ini kan bisa kita buat sederhana lagi, di mana minusnya ini kita kalikan ke x ya, sehingga akan menghasilkan min x dikali x min 1. Nah, sama seperti tadi, kita harus pertama mencari turunan kirinya dulu. Nah, untuk turunan kiri kita menggunakan fungsi yang mana, yaitu fungsi yang ini ya, yaitu sisi kiri dari angka 1. Nah, sama, kita berarti tuliskan formulanya, ya, untuk turunan kirinya berarti ada tanda minus di sini, limit x mendekati 1 dari kiri, yaitu untuk fx min f1 dibagi x min 1. Nah, fx-nya apa? Fx-nya adalah yang ini ya, min x dikali x min 1, lalu f1-nya berarti ini diganti dengan angka 1 untuk setiap x-nya. Berarti min 1 dikali 1 min 1 ya, dibagi x min 1. Nah, lalu kita bisa hitung ya, di sini berarti apa? 1 dikurang 1, 0 ya. Berarti min 1 dikali 0. Nah, ini sama aja maknanya apa? Berarti min 1 dikali 0 hasilnya 0. Berarti apa? Tersisa yang ini aja. Sehingga bisa kita tuliskan itu limit x mendekati 1 dari kiri untuk min x dikali x min 1 per x min 1. Ini dengan ini kan sama ya nilainya. Berarti bisa kita sederhanakan, kita bagi akan bernilai 1, sehingga sisanya apa? Min x. Min x berarti apa? Min 1, karena x-nya mendekati 1 dari kiri. Maka nilai turunan kirinya adalah min 1. Nah, untuk turunan kanannya seperti apa? Kita menggunakan fungsi yang ini. Fungsi yang lebih besar daripada 1 ya, yang ini. Kita tuliskan sama dengan yang tadi ya, formulanya, tapi sini kita ganti plus karena dia merujuk pada sisi kanannya 1. Di mana fx-nya itu adalah yang ini, x dikali x min 1, berarti sini x dikali x min 1, yang mana nanti untuk f1-nya setiap x-nya kita ganti dengan 1, sehingga sini 1 dikali 1 min 1, ya, dibagi x min 1. Nah, 1 dikurang 1 sini 0 ya, berarti nanti juga akan sama dengan yang sebelumnya, bahwa sini juga akan bernilai 0, 1 dikali 0 adalah 0 kan, sehingga akan hanya tersisa yang ini aja. Sehingga nanti ya, dapat kita tuliskan limit x mendekati 1 dari kanan adalah x dikali x min 1 per x min 1.
Nah, ini dibagi kan, bisa kita bagi karena nilainya sama akan bernilai 1, sehingga nanti tersisa hanya X, maka nanti nilainya akan sama dengan 1, karena X-nya mendekati 1 ya dari kanan. Kita bisa lihat bahwa untuk turunan kirinya itu bernilai min 1. Turunan kanannya bernilai 1. Dia nggak sama. Berarti apa? Bisa kita simpulkan bahwa nilai fungsi ini ya, nilai turunannya untuk fungsi fx sama dengan x dikali absolut x min 1 itu tidak ada. Karena yang kirinya min 1, yang kanannya 1. Ya, dia nggak sama. Nah, untuk selanjutnya kita bahas turunan sebagai kemiringan garis singgung. Nah, kita ketahui bahwa garis singgung pada kurva Y sama dengan fx ya di titik A, FA itu adalah garis yang melalui A, FA ya yang kemiringan atau gradiennya sama dengan nilai turunannya. Turunan f aksen A ya, berarti turunannya si fungsi ini di titik A. Persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan fx di titik A, FA bisa kita definisikan seperti ini ya. Ini diketahui bahwa untuk persamaan garis singgungnya itu adalah Y min FA ya, sama dengan F aksen A dikali X min A. Nah, ini kan merujukkan pada gradien, atau kalau kalian dulu belajar pas SMA, ini yang kita notasikan dengan M ya, gradiennya. Nanti biasanya persamaannya Y sama dengan MX plus C dulu seperti itu. Nah, yang kita cari dengan turunan adalah kemiringannya si gradien ini. Nah, ini kita ilustrasikan di awal tadi ya, bahwa kita punya suatu fungsi fx, lalu ada suatu garis ya, garis merah ini, yang menyinggung fungsi fx ini. Di satu titik ya, karena kan namanya menyinggung, dia hanya menyentuh di satu titik. Nah, menyentuhnya di mana? Di titik A, FA ya, di titik ini. Nah, tapi berapa sih kemiringan si garis yang nyinggung ini? Nah, itu dicari dengan menggunakan turunan. Misalnya kita punya soal, tentukan persamaan garis singgung pada kurva fx sama dengan x kuadrat plus 2x di titik 1,3. Berarti ini fx-nya, dan 1,3 ini adalah a, fa-nya. Nah, itu kita punya soal seperti ini. Kita diminta untuk menentukan persamaan garis singgungnya. Berarti yang kita cari, yang kita perlu apa kan tadi? Di persamaannya kan kita perlu y min fa sama dengan f aksen a dikali x min a. A-nya udah ada kan, A-nya 1, FA-nya udah ada 3, yang belum ada apa? F aksen A kan, turunannya. Berarti kita bisa menerapkan turunan untuk menentukan berapa sih nilai F aksen A-nya ini. Berarti kita mencari F aksen A-nya berapa? 1. Nah, itu sama dengan apa? Sama dengan limit X mendekati 1 untuk Fx min F1 per X min 1. F-nya apa? F-nya kan sesuai soal ini adalah X kuadrat plus 2X. Berarti apa? Kita inputkan ya, fx-nya itu adalah x kuadrat plus 2x. Nah, di sini x-nya kita ganti 1 ya untuk f1, sehingga ini adalah 1 kuadrat ditambah 2 dikali 1, dibagi x min 1. Nah, ini kalau kita hitung 1 kuadrat tambah 2 dikali 1, ini hasilnya adalah 3. Berarti nanti di sini adalah x kuadrat plus 2x dikurang 3, dibagi x min 1. Nah, ini kalau masih ingat, ini bisa kita faktorkan ya. Nah, sehingga hasilnya adalah apa? Adalah x plus 3 x min 1 dibagi x min 1. Ya kan, karena x dikali x kuadrat, x dikali min 1 min x dikali 3 adalah 3x, 3 dikali min 1 adalah min 3. Ya, nanti kalau kita hitung semuanya itu merujuk pada x kuadrat plus 2x min 3. Ini akan sama. Nah, ini kita tahu di bagian pembilang ada x min 1, di bagian penyebut ada x min 1. Sehingga keduanya ini bisa kita saling hitung, saling bagi ya gitu ya. X min 1 dibagi X min 1, ini nilainya 1. Ya, dicoret gitu. Sehingga sisa adalah X plus 3. Nah, ini akan sama dengan 4. Karena apa? Karena nilai X-nya mendekati 1 ya. Ini akan bernilai 4. Dari sini kita dapatkan kan nilainya, di mana A, FA-nya itu adalah 1,3, dan F aksen A-nya itu nilainya adalah 4. Ya, sehingga kita dapat nilai-nilai ini bisa kita substitusikan ke dalam persamaan garis singgung ini. Sehingga Y min FA sama dengan F aksen A dikali X min A. Y min FA-nya berapa? FA-nya adalah 3 kan di sini. Berarti Y min 3 sama dengan F aksen A. F aksen A-nya berapa? 4 dikali X min A. A-nya berapa? A-nya adalah 1. Berarti X min 1. Nah, tinggal kita hitung di sini, itu kan sama dengan Y min 3 sama dengan 4X ya. Dikurang 4. Ini juga akan setara dengan Y sama dengan 4X min 4 plus 3, atau bisa kita sederhanakan menjadi Y sama dengan 4X min 1. Inilah persamaan garis singgungnya.
Jadi yang tadi ada kurva tadi, ya ada kurva biru, lalu ada garis merahnya yang nyinggung. Nah persamaannya itu, ini, 4x min 1. Kemiringannya berapa? Gradiennya berapa? Yang 4 ini ya. Lalu selanjutnya ada turunan sebagai fungsi. Jadi kalau tadi kan kita membahas turunan fungsi di satu titik, titik A ya. Gimana kalau kita nggak mau menentukannya pada satu titik, tapi ya turunannya sebagai fungsi aja, jadi di titik manapun bisa berlaku gitu, si fungsinya itu. Nah ini bisa kita notasikan seperti ini. Kalau tadi kita gantinya dengan A kan, A itu titik, ya ini kita notasikan aja dengan X gitu. Jadi f aksen X itu akan sama dengan limit H mendekati 0, fx plus H min fx dibagi H. Atau kalau ke dalam bentuk yang tadi, yang alternatifnya, itu bisa kita notasikan Z mendekati X gitu. Yaitu Fz dikurang Fx dibagi Z min X. Nah, persamaan 4 ini merupakan suatu fungsi yang kita nyatakan sebagai turunan pertama dari suatu fungsi f. Untuk daerah asalnya, daerah asal si f aksen ini itu akan merupakan himpunan bagian atau subset ya, subset dari daerah asal si f. Jadi kalau kita tahu ada fungsi f, dia daerah asalnya apa, pasti nanti turunannya itu bisa aja mencakup semua daerah asal si f atau hanya sebagiannya aja. Nilai f aksen A ini juga dapat dihitung dari persamaan ini gitu. Jadi kita cari dulu berapa turunan sebagai fungsinya, lalu nanti kita evaluasi gitu. Nilai x di titik A-nya tuh berapa, itu juga akan merujuk pada f aksen A. Ya, sebagai contoh kita punya soal di mana fx-nya itu sama dengan akar x. Ya, kita tentukan berapa sih f aksen x-nya, berapa f aksen 4-nya, dan juga daerah asal untuk f dan f aksennya. Nah, di sini kita punya soal yaitu fx sama dengan akar x ya. Nah, untuk mencari f aksen x-nya, kita bisa menggunakan misalnya ini adalah alternatif formula yang pertama, yaitu dengan menggunakan h ya di sini. Berarti kita tuliskan fx plus h dikurang fx dibagi h. Nah, berarti apa di sini di akar x, x-nya kita ganti dengan x plus h ya, berarti menjadi akar x plus h dikurang akar x dibagi h. Nah, karena bentuknya seperti ini bisa kita hitung atau kita sederhanakan dengan mengalikannya dengan akar sekawan. Masih ingat akar sekawan itu apa? Yaitu yang seperti ini ya. Dimana akar sekawan dari akar x plus h min akar x adalah akar x plus h plus akar x ya. Ini kita kalikan dengan akar sekawannya, baik pembilangnya maupun penyebutnya, karena kan harus bernilai 1 ya. Nah ini kalau kita kalikan, maka hasilnya apa? Hasilnya adalah x plus h min x. Nah pasti seperti ini, kalau kita hitung ya, akar x plus h dikali akar x plus h itu adalah x plus h. Akar x plus h dikali plus akar x itu adalah akar x dikali akar x plus h ya. Nah, lalu kalau min akar x dikali akar x plus h itu adalah min akar x plus h. Nah, itu yang tadi plus, yang itu minus, bisa dicoret ya, karena akan bernilai 0. Lalu min akar x dikali plus akar x akan bernilai min x. Lalu yang penyebutnya kita kalikan, yaitu h dikali akar x plus h plus akar x. Dari sini kita bisa dapatkan ya, bahwa x tambah h dikurang x, ini kan x min x ya, berarti 0. Sisa di pembilang ini hanya h. H dibagi h, berarti tinggal yang bawah ini, akar x plus h plus akar x. Seperti itu. Sehingga kita bisa tuliskan itu hasilnya adalah 1/2 akar x. Kenapa? Karena ini hanya mendekati 0, berarti tinggal kayak akar x plus akar x kan, sehingga dia 2 akar x. Maka hasil dari turunan ya, untuk fx ini adalah 1/2 akar x. Nah, lalu untuk f aksen 4-nya seperti apa? Nah, itu bisa kita substitusikan nilai 4 ini ke dalam f aksen x ini. Sehingga apa? F aksen 4 itu akan sama dengan 1/2 akar 4. Ya, sehingga apa? Akar 4 adalah 2 ya, sehingga 1/2 kali 2. Kan nilainya adalah 1/4. Nah, sekarang untuk daerah asalnya, daerah asal untuk f. Kita punya fx-nya itu adalah akar x. Kita udah bahas ya kemarin ya, bahwa akar x itu daerah asalnya atau daerah yang bisa mengisi posisi x ini, itu adalah nilai yang nilainya lebih besar sama dengan 0 kan? Karena kalau nggak ada nilai akar yang di bawah 0, yang nggak boleh negatif di bawah dalam sini. Sehingga apa? Daerah asalnya adalah x, di mana x itu lebih besar sama dengan 0, dan x adalah himpunan bilangan real. Atau bisa kita notasikan juga seperti ini ya, kurung siku 0 sampai dengan tak hingga. Itu untuk daerah asal si fx-nya. Lalu yang kedua ada f aksen x, di mana f aksen x itu adalah 1/2 akar x ya. Nah, daerah asalnya seperti apa? Nah, pertama dia punya sama-sama punya akar ya.
Sehingga apa? Dia juga harus lebih besar sama dengan 0. Nah, selain akar ini, dia posisinya ada di bawah atau dengan kata lain, dia berbentuk pecahan gitu, bilangan rasional. Sehingga yang bawah ini, penyebutnya ini, dia tidak boleh bernilai 0 kan? Karena kalau dia bernilai 0, nanti nilainya tidak ada gitu. Sehingga dia juga nggak boleh 0. Oleh karena itu, ini df aksen ya, saya ketinggalan aksennya sini, sehingga df aksennya ya adalah X, di mana X lebih besar daripada 0, dan X adalah himpunan bilangan real, atau 0 sampai dengan tak hingga. Nah, ini ada dua soal yang terkait dengan turunan, silahkan dikerjakan masing-masing, nanti dikumpulkan di Vklas, akan saya buka pengumpulannya sebagai latihan kalian untuk memahami materi di minggu ini. Nah, ini ada yang terkait pangkat, memang belum saya bahas, tapi silahkan dicoba kerjakan dulu, cari referensinya untuk menunjukkan gitu, berapa sih nilai turunan dari X pangkat 2/3 ini. Tanpa menggunakan rumus cepat ya. Tapi itu asal-usulnya kenapa bisa seperti rumus cepat itu. Nah, itu kalian harus tunjukkan dulu ya. Jadi dengan menggunakan definisi turunan tadi, yaitu limit tadi. Silahkan dicari nilai turunan untuk X kuadrat min 5 dan juga X pangkat 2/3. Nah, notasi lain turunan, jadi selain kita notasikan dengan f aksen X, biasanya turunan juga dinotasikan dengan dy per dx ya. Misalnya di sini adalah y ya, maka dia dinotasikan dengan dy per dx. Jadi si fungsi y terhadap x, karena si y ini kan tersusun dari variabel-variabel x kan. Atau df per dx, atau dfx per dx, dan seterusnya. Jadi ini notasi turunan ya. Jadi kalau dinotasikan seperti ini maknanya sama dengan si f aksen X. Nah, catatan bahwa dy per dx, df per dx, d per dx ini adalah simbol, bukan merupakan operasi pembagian. Jadi ini maknanya hanya simbol bahwa ini adalah turunan, bukan si df dibagi dx gitu, bukan. Di sini kita akan coba singgung beberapa aplikasi turunan yang biasa digunakan. Yang pertama ada kecepatan sesaat yang biasa dipakai di ilmu fisika ya. Jadi di sini misalnya kita mau menghitung berapa sih kecepatan sesaat suatu objek yang sedang bergerak gitu ya. Ada fungsi S sama dengan Ft, di mana fungsi ini menyatakan posisi suatu objek pada waktu T. Nah, mau menghitung kecepatan sesaatnya gimana? Bisa dengan menggunakan turunan ya, di mana antara si S terhadap T ya. Antara si lokasinya terhadap waktunya. Saya menggunakan turunannya, ini notasinya turunan kan? Limit delta T mendekati 0, di mana A plus delta T min FA dibagi delta T. Delta T ini kan tadi tahu, ini kan H ya, kalau kita lihat grafiknya itu adalah perbedaannya. Maka H-nya itu sama dengan delta T, ini kan perbedaan waktunya. Makanya ini bisa diterapkan di fisika untuk kecepatan sesaat. Lalu selain itu, kita juga bisa menggunakan aplikasi turunan ini untuk menganalisis atau menghitung di bidang ilmu ekonomi. Di mana di ekonomi kita bisa menghitung misalnya perbandingan antara total biaya produksi dengan jumlah barang yang dihasilkan ya. Misalnya biaya produksinya sejumlah berapa rupiah gitu biayanya, dan barang yang dihasilkan adalah sekian ton gitu. Nah, laju total biaya produksinya atau pertumbuhan biaya produksinya itu bisa dihitung dengan menggunakan si turunan ini, yang mana dikenal sebagai biaya marginal. Lalu selain itu juga kita bisa menggunakan turunan untuk menghitung laju perubahan populasi ya, baik itu misalnya populasi untuk hewan ya, hewan di suatu wilayah tertentu, atau juga populasi penduduk di suatu negara tertentu. Misalnya kita mau menghitung berapa sih laju perubahan penduduk di Indonesia, jadi berapa orang per tahun gitu pertambahannya. Sekian untuk materi minggu ini, jangan lupa dikerjakan tugasnya, akan saya buka di Vklas ya untuk pengumpulannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.